Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Novianti, NIM 2021111621 dari kelas 2P Manajemen. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas kunci jawaban dari soal UTS yang terdiri dari 9 soal. Soal yang pertama yaitu jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan yang pertama yaitu penguasaan kosakata yang kurang. Yang kedua, kurangnya minat baca siswa. Yang ketiga, kesalahan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh penulisan ejaan. Yang pertama, zaman atau yaman. Penulisan yang benar dalam KBBI yaitu menggunakan huruf Z, bukan huruf J. Yang kedua, hafalan atau hafalan. Penulisan yang benar dalam KBBI yaitu menggunakan huruf F, bukan huruf P. Yang ketiga, sekedar atau sekadar. Penulisan yang benar dalam KBBI yaitu sekadar menggunakan A, bukan menggunakan E. Soal yang kedua yaitu bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan. Jelaskan dan berikan contohnya. Yang membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung yang pertama yaitu kalimat. Biasanya, kutipan langsung menyantumkan sumber penulis di akhir kalimat dan disertakan tahun terbit beserta halaman sumbernya. Sementara itu, kutipan tidak langsung menyantumkan sumber penulis di awal kalimat kutipan. Yang kedua yaitu kemudahan mengutip. Kutipan langsung lebih mudah digunakan karena pengutipan langsung tidak memerlukan perubahan penyuntingan atau sama persis. Sedangkan untuk pengutipan tidak langsung diperlukan perubahan penyuntingan agar tulisan tidak dianggap plagiat. Yang ketiga, panjang kutipan. Kutipan langsung biasanya lebih panjang daripada kutipan tidak langsung. Pasalnya, kutipan langsung bisa langsung diambil secara utuh, isi kalimat kata per kata. Sedangkan kutipan tidak langsung perlu kamu olah terlebih dahulu sesuai dengan pemahamanmu sendiri. Contoh kutipan langsung. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Graf 1983 halaman 3. Graf adalah penulis jurnal. 1983 merupakan tahun terbit jurnal. 3 merupakan halaman jurnal. Contoh kutipan tidak langsung. Teks yang tadi kita ubah dulu menggunakan gaya bahasa sendiri dan di awal kalimat kita menulis penulis jurnal. Contoh, seperti yang dijabarkan oleh Goris Graf 1983 halaman 3 bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan dengan tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar percaya akan pendapat penulis bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Soal yang ketiga yaitu apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam menulis biografi biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Sedangkan bibliografi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu.
Dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Contoh biografi singkat pahlawan nasional Ahmad Yani. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922 dan meninggal di Lubang Buaya, Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965. Tepatnya pada umur 43 tahun. Beliau adalah Komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang dibunuh oleh anggota Gerakan 30 September. Karir militernya dimulai saat bergabung dengan Tentara Republik untuk berjuang melawan Belanda. Pada bulan-bulan pertama setelah deklarasi kemerdekaan, beliau membentuk batalion dengan dirinya sebagai komandan dan memimpin kemenangan Indonesia melawan Inggris di Magelang. Beliau juga berhasil mempertahankan Magelang melawan Belanda, yang kala itu mencoba untuk mengambil alih kota. Bahkan berkat jasanya, beliau mendapat julukan Juru Selamat Magelang. Contoh penulisan bibliografi dari buku. Apabila yang dijadikan sumber itu ialah buku, susunan penulisannya ialah sebagai berikut. Yang pertama, nama pengarang. Yang kedua, tahun terbit. Yang ketiga, judul buku. Yang keempat, tempat terbit. Dan yang kelima, nama penerbit. Contoh penulisannya: Ipeng Pramana, AN 1985, Bintang Nusantara, Jakarta, Gramedia, Depdikbud 1989, Kisah Seorang Pelajar, Jakarta, Balai Pustaka. Soal yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata pukul mengandung pengertian saat atau waktu yang tertentu. Misalnya, rapat itu akan dimulai pada pukul 13.00. Sedangkan kata jam seharusnya dipakai untuk menunjukkan masa atau jangka waktu. Misalnya, kami bekerja selama 8 jam sehari. Soal yang kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa hakikatnya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa adalah sistem lambang atau simbol bunyi yang berkembang berdasarkan suatu aturan yang disepakati oleh pemakainya. Setiap lambang bahasa memiliki makna atau konsep, karena setiap lambang bunyi itu memiliki atau menyatakan suatu konsep atau makna. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa memiliki makna. Misalnya, lambang bahasa yang berbunyi kursi mengandung konsep atau makna sesuatu yang dipakai sebagai tempat duduk. Kata manusia atau human wajib disebut dalam definisi bahasa, karena hanya manusia yang bisa berbahasa. Soal yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada pemisah unsur rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung sebelumnya tetapi diberi tanda koma. Contoh yang pertama, seluruh ide, pendapat atau materi. Itu merupakan contoh yang salah. Contoh yang benar, seluruh ide, pendapat, atau materi. Contoh yang kedua, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Itu merupakan contoh yang salah. Contoh yang benar yaitu aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh yang ketiga, karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Itu merupakan contoh yang benar. Contoh yang salah, adik tidak mau sekolah lagi, karena diejek teman-temannya. Itu merupakan contoh yang salah.
Penggunaan mengikuti kata hubung, tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung terletak di akhir kalimat. Contoh yang keempat, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Itu merupakan contoh yang benar. Contoh yang salah, dia sangat pandai bergaul di luar tetapi, sangat diam jika di dalam rumah. Contoh yang kelima, adik hanya membawa gula, tepung, dan margarin. Itu merupakan contoh yang salah. Contoh yang benar yaitu adik hanya membawa gula, tepung, dan margarin. Pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Soal yang ketujuh. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai dua contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Kali ini kita akan menelaah perbedaan penggunaan titik dua dan titik koma. Secara garis besar, perbedaan keduanya dapat ditengarai melalui kata sebelum dan sesudahnya. Bila memuat perincian, makna kita menggunakan titik koma. Sementara untuk titik dua penggunaannya lebih beragam. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan perincian. Contoh, nama titik dua Erika Novianti, kelas titik dua 2P manajemen. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, saya memerlukan alat untuk memasak titik dua pisau, panci, dan kompor. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat antara yang satu dari kalimat yang setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Contoh yang kedua, ayah menyelesaikan pekerjaannya, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Soal yang ke-8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan huruf miring tersebut disertai pembenarannya. Kesalahan penggunaan huruf miring yang sering terjadi seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Contohnya, kesalahan penulisan di tempat umum atau ruang publik. Huruf miring dalam penerapannya di tempat umum masih banyak kesalahan. Contohnya seperti wifi, hotspot, dan workshop. Seharusnya tulisan tersebut ditulis miring. Contoh yang kedua, Martini, Dwi, 2012, akuntansi keuangan menengah, Salemba 4, Jakarta. Itu merupakan contoh yang salah. Contoh yang benar, Martini, Dwi, 2012, akuntansi keuangan ditulis miring karena judul buku. Salemba 4, Jakarta. Itu merupakan contoh penulisan yang benar. Soal yang terakhir, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan yang paling sering dijumpai adalah pengurangan atau penambahan jumlah huruf konsonan dan vokal pada kata-kata tertentu dan penyesuaian pengucapan daripada kebenaran ejaan. Contoh, dia begitu khawatir akan masa depannya sendiri. Gabungan huruf konsonan yang terdapat pada kalimat di atas adalah KH. Beberapa hari ini rumah itu terlihat begitu sunyi. Gabungan huruf konsonan yang terdapat pada kalimat di atas adalah NZ. Contoh penulisan huruf vokal. Resiko. Penulisan yang benar yaitu risiko menggunakan I bukan menggunakan E. Contoh yang kedua, hakikatnya. Contoh yang benar yaitu hakikatnya menggunakan I bukan menggunakan E.